Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pedisker Malang, berjumpa lagi bersama kami di channel YouTube Pedisker Malang. Oke teman-teman, sudah tidak asing lagi apa yang akan kita bahas kali ini ya teman-teman. Ya, kita akan membahas mengenai luka-luka lagi nih, tidak pernah bosan pokoknya ya. Nah, ini adalah luka yang lumayan spesial. Ya, spesialnya kenapa nih? Nah, ini lukanya ada di telapak kaki teman-teman. Jadi pasiennya ini seorang laki-laki, luka berada di telapak kaki dengan kalus, dan beliau ini memiliki riwayat kadar gula darah yang tinggi atau memiliki penyakit diabetes. Nah, ini ya seperti biasa, sebelum kita melakukan selanjutnya, nah kita akan mencuci luka terlebih dahulu, yaitu yang pertama ya. Kita cuci dengan menggunakan air mineral atau air yang masih bersegel, air minum ya teman-teman, atau bisa juga dengan larutan NaCl, bisa juga dengan rebusan daun sirih atau rebusan daun jambu biji teman-teman. Nah, kemudian kita bersihkan juga dengan menggunakan sabun, dan kita dengan melakukan teknik swabbing ya teman-teman. Jadi perlahan-lahan, skin to skin aja, nggak usah terlalu terburu-buru, kita harus pelan-pelan. Nah, selanjutnya kita mengeringkan. Setelah kita cuci, kita keringkan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menyemprot. Kita akan memberikan larutan antiseptik yang biasa kita gunakan, yaitu Octadine. Teman-teman bisa juga kok menggunakan Technodi atau antiseptik lainnya ya, terserah teman-teman, bebas mau pilih yang mana. Tapi untuk di Pedisker biasanya kita menggunakan Technodi maupun Octadine. Nah, selanjutnya ini kita kompres juga nih di bagian lukanya. Nah, karena si pasien ini ada kalusnya, maka dari itu kita akan menipiskan bagian kalusnya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, tips dalam menghilangkan kalus atau menipiskan kalus adalah harus teliti dan telaten nih. Kalau kita nggak teliti dan tidak telaten, nanti bisa salah yang kita tipiskan. Nanti bisa-bisa terlalu dalam dan malah menimbulkan luka baru di pasiennya. Kan malah nambah beban kerja ya. Nah, oke teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah kita tipiskan secara perlahan-lahan, jadi nanti sambil kita informasikan juga ke pasiennya ya, bahwasanya kenapa sih kita tipiskan gitu, tujuannya buat apa gitu. Nah, terus nanti sakit atau enggak. Nah, jadi sebelum menipiskan itu kita kasih penjelasan terlebih dahulu supaya pasiennya itu benar-benar yakin dengan perawatan yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu kita melakukan debridement tadi ya. Oke, tindakan selanjutnya yaitu penggunaan ozon nih teman-teman. Seperti biasa. Jadi kegunaan ozon ini untuk meminimalkan jumlah bakteri yang ada di dalam luka pasien dan support untuk pertumbuhan jaringan yang nantinya akan bagus, yang akan tumbuh pada si pasiennya. Jadi ozon ini biasanya kita lakukan selama kurang lebih 15 menit. Jangan lupa untuk kita foto-foto dulu. Untuk apa? Untuk dokumentasi perkembangan dari luka si pasien. Nah, selanjutnya kita akan memberikan Kafilon teman-teman. Mungkin ada yang nggak tahu nih Kafilon untuk apa. Jadi Kafilon ini bukan diberikan di bagian lukanya ya teman-teman. Jadi ini diberikan di bagian tepi luka atau periwound. Nah, gunanya buat apa? Ya supaya dia tidak tidak menambah iritasi atau mencegah iritasi yang banyak. Nah, selanjutnya kita oleskan atau berikan terapi atau topikal yang akan kita gunakan atau topikal yang kita pilih. Nah, kita menggunakan Metcovazine reguler. Nah, selanjutnya kita menggunakan Opticell atau foam yang kemudian kita fiksasi dengan menggunakan Hipavik. Nah, seperti ini ya teman-teman, supaya tidak mudah lepas. Pokoknya kita tekan-tekan supaya tidak mudah lepas. Nah, selanjutnya kita fiksasi kembali dengan menggunakan Hipavik yang agak lebar supaya tidak mudah lepas juga. Nah, seperti ini ya teman-teman. Pokoknya kita harus melihat apakah masih ada ruang-ruang kesempatan untuk lepas si Hipaviknya. Nah, mungkin kalau misalnya kurang boleh kita tambahkan lagi. Selanjutnya kita tutup dengan menggunakan kasa
kemudian kita tambahkan kasa gulung untuk mempererat fiksasinya karena ini di bagian telapak kaki ya. Jadi ini resiko cepat lepas ya. Resiko cepat lepas kalau di bagian kaki. Nah, kita gunakan kasa gulung. Jangan lupa kita tanyakan kepada pasiennya, kira-kira terlalu kencang atau tidak, sudah nyaman atau belum, seperti itu ya. Nah, ini kemudian kita pilih balutan-balutan lain nantinya ya. Apa yang akan kita gunakan kira-kira? Oh ya, ini sebelumnya nanti kita fiksasi kembali dengan menggunakan Hipafik ya teman-teman, supaya tidak mudah lepas. Nah, ini kemudian kita menggunakan tensokrep. Jadi ini juga sebagai fiksasi agar tidak mudah kotor si balutan si primernya tadi ya teman-teman, karena kan warnanya putih tuh di bagian kaki. Kita sering melakukan aktivitas di luar ruangan, pastikan mudah sekali kotor. Nah, ini kita gunakan tensokrep untuk menjaga kebersihan dari balutan yang telah kita gunakan tadi. Nah, ini seperti ini. Setelah itu kita kaitkan dengan pengaitnya, kemudian nanti boleh kita tambahkan lagi dengan Hipafik agar tidak mudah lepas. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga channel YouTube ini selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Pedisker Malang untuk update informasi-informasi lainnya. Terima kasih, semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pedisker Malang, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi yang sangat menarik pastinya. Apa sih kira-kira informasinya? Informasinya ini adalah seputar mengenai WMC. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak nih WMC itu apa? WMC merupakan suatu Wound Management Camp, yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pedisker Malang dengan tujuan untuk melatih skill keperawatan dari teman-teman untuk merawat luka. Nah, selain itu juga teman-teman nantinya akan berkesempatan untuk belajar mengenai bagaimana sih cara memimpin suatu praktik mandiri keperawatan dalam manajemennya. Nah, selain itu juga nanti teman-teman dapat berkesempatan untuk bergabung magang di Pedisker Malang selama 1 hingga 2 minggu ke depan. Wah, pasti seru sekali ya. Oke teman-teman, ada yang masih bingung mungkin ya dari WMC itu seperti apa kegiatannya, akan ngapain aja kiranya. Nah, nanti teman-teman bisa hubungi admin di bawah ini untuk informasi selengkapnya. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman.